Ya, sebelumnya mungkin Bapak Ibu perlu saya perkenalkan diri. Bersama saya Samuel Deren Sigli. Kebetulan saya juga saat ini sedang menjabat sebagai Ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu, saya mau bahas sedikit boleh ya tentang bagaimana sih tanggapan saya, mungkin satu-satunya anak di sini yang ikut seminar ya. Gak ada lagi anak ternyata di sini ya. Cuman saya aja. Tapi Bapak Ibu benar banget, kesulitan dalam komunikasi berkeluarga itu betul banget ada terjadi. Baik dengan saya, dengan papa, saya dengan mama. Ya, jadi bukan hanya papanya aja, tapi benar juga dengan mama. Meskipun betul mama saya salah satu orang yang mungkin komunikasi tidak langsung, ya. Jadi kesannya ya cuek-cuek aja sebenarnya, tapi apa yang mama saya sampaikan itu benar adanya dan memang harus kita laksanakan. Dan seminar hari ini relate banget dengan saya yang ada di Gen Z. Apa yang disampaikan benar banget. Cuma tadi saya yang otak, masalah bagian otak itu saya kayaknya kurang gimana gitu ya. Soalnya kalau saya termasuk orang yang masih bisa gitu kalau diajak ngobrol, meskipun saya main handphone, meskipun saya ini, tapi saya masih bisa. Cuman apa yang dikatakan benar banget. Dan mungkin Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu mungkin yang baru masuk mungkin di Kanaan gitu ya, SMP kelas 7, Kanaan itu selalu membuat suatu gebrakan, suatu inovasi yang mempermudah kehidupan Bapak Ibu. Percaya sama saya, ya ini benar adanya. Nanti papi saya juga mau sampaikan juga tentang bagaimana sih Kanaan selalu membuat kita ada aja deh way kayak gini ya, jalan seperti ini untuk menjembatani kita bisa berhubungan lebih baik dengan anak kita. Tentunya buat apa? Tentunya buat perkembangan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Pastinya buat kita juga, buat anak-anaknya juga. Begitu. Oke, Bapak Ibu sedikit background dari saya. Saya adalah siswa yang masuk di Kanaan itu SMP. Jadi beda mungkin sama teman-teman saya kayak Adris Joy yang dari TK ya. Mereka bilang dari lahir brojol masuk Kanaan. Kalau saya enggak, saya pernah merasakan di satu SD, di mana SD tersebut sangat memaksa saya untuk berkembang hanya di satu bidang. Rata-rata sekolah mengembangkannya hanya satu bidang. Apa Bapak Ibu? Akademik. Itu udah pasti. Karena tuntutan di zaman masa lalu, tuntutan di zaman dulu, orang itu memang begitu. Intinya kamu harus pintar, jadi juara satu. Di luar terserah. Tapi berbeda dengan Kanaan, ada feel yang berbeda ketika saya masuk Kanaan di kelas SMP 7. Saya benar-benar merasakan bahwa sekolah itu bukan lagi tuntutan, tapi sekolah itu adalah hiburan bagi saya. Bagaimana cara merubah seperti itu Bapak Ibu? Kanaan punya cara. Saya salut dengan Kanaan. Betul-betul saya yang awalnya udah mogok sekolah, kelas 4 saya mau berhenti sekolah karena saya waktu itu menjadi masuk di The Voice Indonesia. Jam terbang, job segala macem, itu juga saya udah pegang, ya. Dan saya malas sekolah. Buat apa saya sekolah? Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga udah pegang uang karena ya saya dibayar kalau waktu itu ngejob gitu ya. Dan saya juga malas sekolah karena Bapak Ibu datang ke sekolah yang ada apa dimarahin. Kamu kemarin kemana aja? Kenapa bisa nggak masuk sekolah? Gak memperhatikan banget sekolah, mentingin yang lain. Tapi berbeda ketika masuk Kanaan. Masuk Kanaan, saya minta izin untuk saya tampil begini dan sebagainya. Cuman bilang begini, Deren minta fotonya karena itu bentuk pelayanan kamu buat memuliakan anak Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat Kanaan. Kayaknya cuma Kanaan yang bisa begitu Bapak Ibu. Soal lain nggak bisa. Nah, dan juga Bapak Ibu, oh ya Bapak Ibu dipersilakan untuk sambil makan. Boleh Bapak Ibu nggak apa-apa sambil dimakan ya. Ngedengerin saya sedikit baceo. Oke Bapak Ibu, Kanaan ini saya masuk di SMP. Dan SMP menurut saya masa transisi yang paling penting buat kita anak-anak. Kenapa? Karena SMP satu penentuan jati diri. Bener banget Bapak Ibu ya. Masuk SMP saya masih buta. Saya mau jadi orang yang kayak gimana? Kuliah belum jelas. Gimana sekolah ya? Saya juga belum mengerti sekolah yang benar-benar sekolah seperti apa. Karena kalau dulu cuma belajar buka buku, ditanya ulangan. Tapi berbeda dengan Kanaan, waktu saya masuk SMP, bukan hanya akademis yang saya dikembangkan oleh Kanaan, tapi ada juga moral, karakteristik, itu semua dikembangkan. Bukan hanya dari segi akademik. Yang menurut saya ini baru yang benar dinamakan kita bersekolah. Karena kan sekolah tujuannya Bapak Ibu bukan hanya akademisnya ya, apalagi sekarang Gen Z. Gen Z kan sekarang udah ada ruang guru, udah ada apa lagi? Zenius. Udah ada apa lagi? Masih banyak ya Bapak Ibu platform belajar. Yang kita sekarang belajar, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin juga sering mendengarkan anak bisa lebih pintar dari gurunya, itu bukan bohong, tapi itu benar. Karena kita terbuka bebas. Ya, kita punya akses yang sangat luar biasa banyak terhadap akademis. Tapi satu yang sekolah mungkin selalu harus ajarkan
perkembangan di luar itu. Bagaimana kita berorganisasi, diberikan tanggung jawab. Bagaimana itu bisa kita bentuk kalau bukan di sekolah? Baik, berikutnya, ya, Kanaan sudah Kumer duluan. Kumer itu apa? Kurikulum Merdeka. Kanaan udah kurikulum Merdeka duluan sebelum ada kurikulum Merdeka. Ya bisa dibilang Kanaan ini agak sedikit cenayang ya. Jadi bisa memprediksi kebutuhan anak-anak di masa depan itu seperti apa. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena Kanaan punya satu proses pembelajaran atau metode pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis proyek. Ini yang saya senang soal Kanaan. Nggak cuma belajar di kelas, masuk kelas ulangan, tapi Kanaan punya proyek yang dimana ini implementasi langsung apa yang kita butuhkan. Contohnya adalah IDPBL, ya. Dan sekarang diganti jadi P5, Bapak Ibu, persis banget seperti itu. Nah, terus bagaimana waktu itu dilanda COVID? Ini tentang bagaimana Kanaan mempersiapkan semuanya secara baik. Dilanda COVID, bagaimana apakah pola pembelajaran menurun? Mungkin Bapak Ibu yang anaknya di SD pada saat itu juga merasakan. Dilanda COVID, bagaimana Kanaan? Pertama ada KIS. Betul Bapak Ibu, mudah nggak dengan ada KIS? Oh, menurut saya mudah. Kita temukan learning material, grade, segala macam, grading lah, segala macam, kita udah bisa lihat di KIS. Kemudian Kanaan juga yang pertama kali kayaknya pakai Zoom meeting. Ya, sebelum sekolah-sekolah lain ada Zoom meeting, kita udah pakai duluan Zoom meeting. Dan ini yang membuat pembelajaran tetap efektif meskipun mungkin pada saat itu kita harus online, jarak jauh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu agak buru-buru ya. Tidak bisa dipencet? Oh, udah dipencet. Nah, lalu bagaimana dengan lulusan COVID yang dianggap Bapak Ibu katanya apa ya? Berbeda dengan lulusan lain. Kalau menurut saya nggak setuju. Lulusan Kanaan saya berani apa ya istilahnya? Saya berani coba adu tarung gitu ya. Gak mungkin Bapak Ibu lulusan Kanaan yang lulusannya COVID itu berbeda dengan lulusan saya. Karena kita tetap memastikan standarnya anak itu harus seperti apa. Contohnya di tengah waktu itu pandemi saya mengikuti lomba seluruh Kanaan, ya yang ini, dan saya masih mendapatkan juara kedua pada saat itu. Dan itu membuat relasi saya jauh lebih banyak. Dan saat ini kemarin saya uniknya lagi bisa ketemu lagi nih sama peserta nomor 3 dari SKK Jakarta, Tony Wijaya. Dan itu saya udah kenal dari pas saya zaman lomba waktu itu. Dan pada saat itu saya juga mendapatkan peringkat 1 juara umum ketika saya graduate ya. Dari SMP, membuktikan bahwa tidak ada bedanya kalau Bapak Ibu lulusan COVID dengan lulusan non-COVID. Kalau di Kanaan sama, karena pembelajarannya tidak berubah. Metode pembelajarannya masih sama, seperti face to face. Oke, berikutnya bagaimana dengan sekarang yang udah menjadi sekolah penggerak? Bapak Ibu mungkin merasakannya. Hari ini pergi, minggu depannya udah pergi lagi, benar? Hari ini Gunung Padang, besoknya Curug, ya? Itu dia Kanaan Cianjur. Kan pergi terus ke mana-mana. Nah, tapi bukan hanya pergi doang Bapak Ibu, tapi itu mengandung makna. Karena pembelajaran pada kurikulum Merdeka harus fokus pada implementasi. Betul ya Ibu ya? Harus fokus pada pelaksanaannya. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita dapat di kelas ke lingkungan, ke masyarakat, dan itu sekolah SMP itu melaksanakan. Ini buktinya Bapak Ibu ya, ini bukan foto saya, ini foto adik-adik saya. Dan saya juga sampai bilang, Ibu pergi-pergi wae ya, tapi gak apa-apa. Saya lihat banget loh anak-anak jauh lebih berkembang semenjak dilaksanakannya kurikulum Merdeka. Dan saya yakin kurikulum Merdeka, saya nggak suka kurikulum 13 karena pembelajaran terus saya udah bosen ngeliat buku cetak yang sudah benar foto-foto ini ya. Nah sekarang udah beda, sekarang belajarnya udah senang ya. Ibu pergi kemana, kita observasi gitu ya, di luar kelas kita teh FGD, fokus group discussion, ya pembelajaran berdiskusi, wah sangat menyenangkan lah intinya pembelajarannya. Dan SMP Kanaan sudah melaksanakan itu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, di SMP Kanaan yang dikembangkan yang tadi saya bilang bukan hanya dari akademik tapi non akademik. Spiritual kita, ya udah jelas. Guru agama, tim paroki itu siap mengembangkan spiritual. Moral udah jelas Bapak Ibu pasti dijaga di Kanaan. Benar-benar dilihatin anaknya satu-satu. Nah itu dia yang perlu kita tanamkan terus ya. Supaya anak-anak kita terus tetap bisa bertumbuh secara semuanya seimbang, bukan hanya dari akademis. Oke, masuk ke jenjang SMA. Nah, di SMA ini yang membuat saya jauh lebih berkembang lagi Bapak Ibu. Kalau SMP kita ada kendala di COVID, meskipun tidak jauh beda, tapi SMA udah face to face, ini semakin berkembang lagi. Bapak Ibu semua anak di Kanaan itu pasti dikembangkan. Percaya sama saya. Mungkin maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin kan kalau lihat muridnya terbatas, tapi keterbatasan murid itu yang membuat Kanaan bisa mengembangkan semuanya. Bukan hanya saya,
bukan hanya siapa 1, 2, 3 kelas, tapi semua anak ditemukan unique side-nya. Apa keunikannya dari anak ini? Apa yang bisa dikembangkan? Nah itu dia SMA Kanaan Cianjur. Dan saya juga sebelum ada seminar ini, saya juga udah memasukkan ini. Communication is key to success. Bagi saya komunikasi itu sangat penting. Baik dari orang tua dengan murid, dengan saya, papi dengan saya, mami dengan saya. Terus juga orang tua, anak dengan guru. Ya, saya dengan Bu Lina, saya dengan Bapak Ibu guru, kemudian yang saya orang tua dengan guru atau dengan sekolah. Dan itu di Kanaan sangat-sangat terbangun dengan baik. Semua terbuka, Bapak Ibu bisa lewat langsung, ketemu Bu Lina langsung, bisa juga dengan melalui SMS KIS. Kurang terbuka apa komunikasinya. Itu dia kunci kesuksesan. Karena ketika Bapak Ibu ada keluhan, tinggal SMS KIS atau datangin ke Bu Ning, ya Bu Ning ya. Tinggal ketok ruangannya Bu Ning, saya mau ketemu. Udah langsung bisa berbicara mengenai kendala yang mungkin Bapak Ibu temukan. Seperti ini. Dan juga dengan anak, Bu Lina yang selalu membuka pintunya untuk semua anak curhat. Itu bagus banget bagi aku Bapak Ibu, karena kita bisa tahu kita ketemu di mana, kita bagaimana dan lain sebagainya. Oke, next. Dan Kanaan Cianjur juga sudah memiliki segudang prestasi. Awal saya brojol masuk di SMA, langsung lihat ini kakak-kakak kelas mendapatkan 100 sertifikat dalam satu masa tahun ajaran. 100 sertifikat itu sangat banyak, apalagi dengan dibandingkan murid kita yang hanya sekian. Ya kalau yang muridnya udah 80 seangkatan ya, dapat 100 mah gampang Bapak Ibu, tinggal setiap anak suruh ikut lomba. Tapi dengan murid yang cuma sekian, 100 dalam satu masa pembelajaran itu nggak mudah Bapak Ibu. Dan ini yang membuat saya terpacu untuk semakin bisa lebih lagi. Nah kemudian melaksanakan kurikulum merdeka. Bagaimana Kanaan melaksanakan kurikulum merdeka? Yang tadi saya bilang, aplikasi P5 ya. Senang banget ya Bapak Ibu ya, kita kunjungan, kita pembelajaran dengan sekolah lain. Jangan salah Bapak Ibu, meskipun murid Kanaan mungkin terbatas, tapi kita punya teman ke yang lain. Kita punya teman di luar sana. Kita punya ke sekolah-sekolah lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gimana dengan persiapan kuliah? Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu, saya mau spill sedikit. Apa yang Kanaan lakukan buat saya, ini benar-benar jelas buktinya. Saya sudah diterima di S1 Pendidikan Dokter Universitas Kristen Maranatha dengan jalur beasiswa. Kenapa? Saya bukan menjonjolkan itunya, tapi ininya. Jadi anak itu sangat concern dengan perkuliahan. Bu Lina selalu bilang hidup itu bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Kamu harus udah lancarkan dari kelas 10, ditanya, diajak kampus tuh, didatengin edufair. Dan itu yang membuat saya kaya akan ilmu, kaya akan pengetahuan dari setiap kampus-kampus. Dan itu yang membuat saya dengan cepat belum lulus sudah diterima oleh universitas. Dan hampir 70% biasanya seperti itu. Belum lulus sudah diterima. Berikutnya bagaimana dengan social skill kita? Social skill tentunya dikembangkan. Mau apa? Penerapan P5, sharing charity itu yang tadi saya bilang. Pergi aplikasi langsung ke masyarakat, ketemu adik-adik di SLB gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, boleh mungkin 2 menit ya, tambahan menit ya. Oke. Nah, lalu ada program-program unggulan, ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu Lina, saya nggak perlu sampaikan lagi karena udah luar biasa lah Bapak Ibu ya. Dari awal masuk udah pasti seminar orang tua udah kasih tahu, ini program unggulan Kanaan ini. Itu bukan hoax, saya melaksanakan dan itu benar-benar mengembangkan kita. Ya, kita lanjut aja. Oke. Dan ini kemudian yang tadi ya, abad 21, mungkin mami yang merasakan ada anaknya di SD, itu abad 21 penting sekali. Ini yang ditanamkan di SMA Kanaan Cianjur. Apa aja? Critical thinking-nya, creativity-nya, ya, tanggung jawabnya, leadership seperti saya dilatih untuk menjadi ketua organisasi yang baik itu seperti apa. Begitu. Nah, dan juga sudah sekolah ramah anak. Ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Mungkin ketahui juga ya bahwa sekolah Kanaan Cianjur sudah SRA, sekolah ramah anak ya. Jadi nggak ada lagi tuh bully, udah nggak ada lagi bully ya. LDKS, MPLS, more itu udah tidak ada lagi. Harus pakai tali rafia, udah nggak ada lagi. Kita lebih ke mendidik personality kita atau karakteristik. Bisa dilanjutkan. Nah, ini juga menjadi poin penting dari Kanaan Cianjur. Semua pihak terlibat Bapak Ibu, dari orang tua, alumni, dan juga murid. Semuanya terlibat dalam perkembangan siswa-siswinya.
Ini yang benar-benar luar biasa banget buat saya, karena nggak semua sekolah bisa melibatkan alumni, nggak semua sekolah bisa melibatkan orang tua seperti itu. Ya, tinggal sedikit lagi. Nah, yang tadi saya bilang, bagaimana dengan jaringan Kanaan Cianjur? Cuman segitu-gitunya? Enggak, Bapak Ibu. Kita bekerja sama dengan BINUS untuk ekskul, ada program internasional. Kita juga sering ke KGS, karena Global School. Kita pernah ke Kanaan Jakarta, itu membuat pertemanan baru. Lalu, bukan hanya itu, sampai goes global, sampai ke luar negeri juga Kanaan Cianjur pernah. Dan sampai hari ini saya masih berhubungan dengan teman saya di Australia sana, namanya Henry. Dan dia benar-benar loh, kita benar-benar bisa membangun pertemanan dengan program seperti ini. Oke, baik. Mungkin berikutnya ada SMA, SMK, ya. Ini juga ada program internship untuk pembekalan kita entrepreneur dan dunia kerja. Nah, kemudian juga ini ada OSIS saya. Ini juga salah satu program yang memang benar-benar mengembangkan saya, yakni dengan saya memasuki OSIS. Begitu Bapak Ibu. Terakhir banget, susah dipencet, oke. Nah, ini yang selalu saya tanamkan ke seluruh anggota saya, dan mungkin ini juga yang dipakai oleh Kanaan Cianjur sehingga bisa mengembangkan semua anak-anaknya. Semua emas harus melalui proses untuk menjadi indah. Ya Bapak Ibu, emas itu semuanya awalnya batu, tidak ada emas langsung ketemu emas. Kalau gitu mau diambil atau ya. Nah, semua itu ada prosesnya untuk bisa menjadi emas yang indah yang Bapak Ibu sedang pakai. Dan jangan memandang rendah setiap orang. Dan ini juga dianggap oleh Kanaan Cianjur, gak pernah dianggap rendah. Semungkin gak aktif-aktifnya itu anak akan diaktif-aktifkan, akan diminta untuk aktif. Karena kenapa? Setiap individu memilih hak untuk berkembang dan memiliki potensi bakat yang tinggi. Meskipun kadang perlu waktu untuk menemukan dan mengembangkannya. Itu dia presentasi dari saya Samuel Denel Sigrid. Terima kasih. Selamat malam.